Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, pertolongan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, pertolongan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau penolong dalam kesesakan. Haleluya. Kami memuji, haleluya. Yesus, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara
dan perisai di hidupku. Tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, Engkau menara dan perisai. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi dan kita bergabung dalam saat teduh pagi hari ini saudara. Dan hari ini mari kita datang kepada Tuhan, kita minta hikmat dari Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, segala kegiatan kita. Kita butuhkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami akan diberkati mulai kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami terima, dan apa yang kami pelajari itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali beberapa hari ke depan saya akan berbicara mengenai di dalam pujian ada musisat. Nah saudara, kembali kita akan membuka dalam Mazmur 133, Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3, dan Mazmur 134 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata demikian: Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kembali kita membaca Mazmur 134 ayat 1 sampai 3. Marilah pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang di dalam pujian ada musisat. Salah satu kesukaan iblis adalah bahwa tiap orang percaya hidup di dalam bersungut-sungut, seringkali mengeluh dan suka kecewa. Kenapa iblis senang seperti orang ini saudara? Karena ketika kita bersungut-sungut, kita melupakan janji Tuhan. Ketika kita kecewa, kita cenderung mengutuki keadaan, bahkan kita tidak lagi memandang ke depan, seakan-akan sudah tidak ada jalan. Bahkan akhirnya kita memberi kesempatan bagi iblis untuk menjajah kita. Saudara, hari ini biasakan seperti Rasul Paulus berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Saya percaya hari ini ketika kita menyadari bahwa kalau kita selalu bersungut-sungut, berarti saudara dan kita semua itu iblis sangat senang dengan orang bersungut-sungut. Oleh karena itu kita akan pelajari dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat 5 bahwa kehidupan ini sungguh sangat indah. Kehidupan kita sebagai orang percaya sungguh sangat indah, karena di dalamnya kita memiliki kuasa pujian. Kuasa pujian inilah yang menjadikan kita melihat kemuliaan Tuhan yang nyata.
Oleh karena itu pagi hari ini saya akan kembali membaca Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku, batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmatnya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Nah saudara, dari Mazmur 103 ini kita bisa melihat bahwa kehidupan kekristenan, kehidupan orang percaya ini sungguh sangat indah. Kenapa dikatakan sungguh sangat indah? Karena di dalamnya ada kuasa pujian. Kuasa pujian ini saudara yang menjadikan kita bisa melihat satu hal yang indah. Kenapa dikatakan indah sebagai orang percaya? Yang pertama, di dalam memuji Tuhan kita diingatkan tentang kasih, tentang janji dan firman-firman-Nya. Saudara, ini yang pertama. Saudara, ketika kita memuji Tuhan, ada kuasa yang Tuhan berikan buat kita. Saudara, dan ketika kita memuji Tuhan, kita diingatkan tentang kasih, tentang janji dan firman-firman-Nya. Yang kedua, saudara, di dalam pujian Tuhan, di dalam memuji Tuhan, kita disadarkan bahwa kita masih memiliki pengharapan. Inilah dikatakan sungguh indah kehidupan sebagai orang percaya, karena di dalamnya kita memiliki kuasa pujian. Kuasa pujian ini kita diingatkan, disadarkan bahwa kita masih memiliki harapan. Yang ketiga, saudara ada kuasa pujian karena di dalam memuji Tuhan kita bisa menawan perbuatan setan. Dalam nama Yesus, setan dihancurkan. Kita ikat kuasa setan. Dan di dalam pujian bersama Tuhan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan inilah memuji Tuhan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ada kekuatan, ada penghiburan, ada jalan keluar, ada keteguhan iman. Dan akhirnya saudara, di dalam memuji Tuhan, kita memaksakan diri untuk berjalan dalam kehendak Roh. Berjuang untuk kita senantiasa menurut apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Saudara yang kasih Tuhan, 5 poin ini yang dijadikan bahwa sungguh indah kehidupan sebagai orang percaya, karena di dalamnya ada kuasa pujian. Kuasa pujian ini yang diingatkan kita tentang kasih Allah, tentang janji-janji Tuhan, bahkan serta firman-firman-Nya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya pagi hari ini biasakan hidup kita jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Ya, sebab itu membuat setan senang. Tapi hari ini mulailah kita melakukan puji-pujian bagi Tuhan karena ada kuasa. Seperti lagu Paniko, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Wah, ini bagus sekali sudah. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Saudara, saya percaya pagi hari ini tanggalkan kebiasaan kita mengeluh. Tanggalkan kebiasaan kita yang selalu bersungut-sungut. Buka suara saudara, puji bagi Tuhan setiap hari. Tuhan pakai seluruh alat-alat media. Baik saudara yang di mobil, saudara bisa setel lagu-lagu rohani sambil menikmati perjalanan saudara. Kalau engkau bisa bernyanyi, bernyanyilah untuk Tuhan. Karena ketika kita bernyanyi, ada kuasa pujian sehingga kita dekat dengan Tuhan, merasakan keintiman kita dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan memberikan kemampuan, kesanggupan bagi kami, untuk kami senantiasa memuji akan Engkau.
Sebab ketika kami memuji Tuhan, ada kuasa yang hebat di atas pujian. Kami bisa mengikat kuasa setan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh umat-Mu hari ini Tuhan. Kami percayakan jadikan hidup kami bersama dengan Tuhan semakin indah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekali Tuhan, saya ucapkan pada pagi hari ini selamat beraktivitas, selamat bekerja. Ya saudara, tetap memuji Tuhan di dalam segala hal. God bless you. Tuhan memberkati arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.